frank, Record dulu kali ya. kayaknya ya boleh. Terus kayaknya menarik dan ya udah akhirnya gue coba aja sih Notion dan ternyata sekeren itu. 2020 bulan apa tuh? Awal-awal kah? Bulan April gitu, 2020. Iya sih, Pas makanya libur sih. sebenarnya kaget juga sih gue. Waktu itu pas kita mau ngerjain proyek bareng itu, yang buat alumni itu kan, gue kayak ada pakai Notion nggak? Cepat sekali dia langsung pakai Notion. Jadinya lebih enak sih emang kerja. Iya, gue ingat banget itu kayak pertama kali kita kayak, lu pakai Notion juga. Iya. Kayak ketemu minoritas gitu lah kita. Kalau gue dulu temu Notion itu 2020 juga sih, karena sebelumnya itu kan kalau project management itu bikin startup kan biasanya pakai Trello tuh. Jadi kayak ngegabungin Trello, Google Docs, sama dulu pakai apa ya Zah? Kayaknya pernah pakai Slack. Slack juga masih sih sampai sekarang. Pokoknya campuran deh, banyak. Ada Miro juga kan. Jadi kayak ribet banget, terutama pakai Trello sih, kayak ribet banget buat manajemen gitu, karena dia cuma punya Kanban board doang. Sehingga pas nemu Notion tuh kayak itu gue dijelasin sama teman gue, dia lolos di ini Apple Developer Academy. Dia bilang kayak pakai Notion deh coba gitu. Terus pas gue pakai awal-awal tuh bingung banget ya nggak sih, kayaknya masalah semua orang pas pakai Notion awal-awal tuh, ini apaan? Kompleks, sebenarnya ya Notion tuh kompleks gitu. Iya, terlalu powerful ya. Iya. Gitu jadinya kayak aduh susah banget nih pakai Notion gitu. Tapi pas udah nyoba sebenarnya kayak jangan terlalu overwhelm dengan fitur yang ada gitu. Biasanya baru mulai kebiasa gitu makanya. Ini gue harusnya Notion bayar gue nih. Kita misionaris Notion nih. Iya, gue sebenarnya pengen ngirim email gitu ke Notion kayak, nih gue pernah bikin video YouTube nih tentang lu, banyak yang nonton, nggak mau bayar gue. Gue pengen kayak gitu. Iya, Jir. Gue spill ya, maaf ya teman-teman. Bisnis. Gak apa. Behind the scene Aldian, BTS. Jadi di YouTube dia baik-baik sih, aslinya sih. Aslinya baik juga. Oh, aslinya baik. Aslinya terbaik lah. Kagak. Oke, kita tutorial aja kali langsung ya. Apa mau nunjukin punya lu dulu, Di? Enggak, langsung ini aja. Sebenarnya ini gue disclaimer dulu ya. Notion itu tuh sebenarnya buat semester 4 kemarin gue makanya nggak maksimal gitu. Karena setelah gue pakai di semester 3, Notion itu tuh enak dipakai buat mata kuliah yang banyak teorinya. Jadi kalau misalkan butuh review materi, butuh bikin catatan, gue prefer Notion daripada nulis tangan. Cuma karena gue jurusan teknik, itu lebih banyak yang ya teknik gimana sih ngitung, fisika, matematika, itu mendingan langsung nulis tangan gitu. Gue nulis di iPad sama nulis di catatan buku kecil gitu sih. Jadi Notion itu biasanya gue pakai intens tuh buat mata kuliah, kayak ada mata kuliah ekonomi manajerial, terus dasar-dasar manajemen rekayasa, kayak gitu sih yang teori-teori. Oh, lu nggak kayak misalnya lu tulis gitu coret-coret, terus lu upload gitu di Notion gitu. Oh, kalau coret-coret gue pakai aplikasi namanya GoodNotes yang buat nyatet tuh Kak Kaza kayak pasti tahu, Azza soalnya harusnya juga jadi spotlight juga. Nah, iya, karena kalau GoodNotes kan udah synchronize juga kan sama aplikasi di laptop gitu, jadi ya meminimalisasi hambatan gitu sih. Maksudnya kalau terlalu kompleks, dan selama gue pakai Notion, gue pernah nyoba bikin sistem yang menurut gue ini cukup baik, tapi terlalu kompleks, banyak langkah yang harus gue kerjain. Ujung-ujungnya gue pakai Apple Notes gitu, maksudnya kayak langsung aja taruh di Notes HP, terus gue bisa buka laptop, bisa buka di HP, cepet. Gitu sih. Tapi kalau itu kan berarti kan kuliah yang emang individual lah buat lo doang gitu. Tapi kalau sifatnya buat tim, menurut lo gimana? Ya itu sih. Sebenarnya Notion tuh mungkin gue sambil ngasih kayak tipsnya, dikit-dikit tips gitu kali ya. Tentang kalau pakai Notion tuh menurut gue, Notion kan ibaratnya kayak buku gitu kan. Jangan kayak semua hal tuh ditaruh di buku yang sama gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan di buku yang sama kita naruh curhatan kita, daily journal kita, terus di buku kita ada kayak tentang kuliah, tentang apa, ntar takutnya overwhelm gitu kalau terlalu banyak.
Jadi kalau Notion tuh emang kalau buat sekarang gue prefer Notion untuk project management gitu yang pakai tim. Kayak sekarang kalau diajak gerak tuh gue pakai Notion buat penulisan konten, buat upload konten dan segala macam. Terus kalau ada beberapa panitia yang pakai Notion juga, tapi ada juga yang nggak pakai Notion kayak langsung di FitJam. FitJam tuh kayak Miro gitu, tapi lebih Iya. estetik. Jadi enak gitu semuanya langsung ada di FitJam, nyari apa-apa langsung ke FitJam. Kalau sekarang Notion baru banget sih, baru banget gue lagi coba mengevaluasi Notion gue, kayak terlalu banyak langkah yang harus gue kerjain. Akhirnya gue cuma bikin kayak berapa page, dalamnya cuma ada beberapa sub page, habis itu langsung nulis-nulis gitu sih. Sekarang Notion lebih ke tentang daily journal gitu. Tapi berarti itu daily journalnya buat pribadi berarti? Iya, buat pribadi. Daily journal sama ini sih, kalau misalkan gue nemu sesuatu yang menarik di internet, kalau nggak ditulis tuh sayang gitu. Maksudnya gue nargetin biasanya paling nggak sehari gue coba deh gue nyari apa, terus gue tulis ulang biar biar nyangkut aja gitu. Oke. Gue mau masuk ke Azah deh. Kalau Azah biasanya kan suka nyatetnya tuh yang estetik, yang tertulis gitu. Notion kepake nggak Azah buat Azah? Selain kerjaan kita ya. Sebenarnya aku secara personal nggak pakai Notion sih, karena aku tuh tipe orang yang butuh nulis buat inget. Jadi kayak kalau bentuknya ngetik tuh nggak masuk gitu. Even aku tadi pengen nanya si Aldian pakai nggak buat planning gitu ya, buat journaling, planning gitu kan. Aku lihat kalau di YouTube tuh banyak gitu yang pakai Notion buat itu. Tapi kalau aku personally masih prefer cari template di GoodNotes sama kayak Aldian gitu ya, terus dicoret-coret di situ gitu. Karena kalau nggak inget. Kalau aku gitu sih. Itu aplikasi apaan sih? iPad. Aplikasi note taking gitu, kayak Apple Notes tapi lebih rapi. Coba. Nah, pamer. Kasih tahu. Tapi ini udah lama banget semenjak gue udah libur tuh kayak gue jarang buat buka-buka iPad gitu. Sebentar ya. Ya misalkan lagi kuliah terus ada PPT, terus ya misalkan taruh di sini terus kayak langsung coret-coret sini kan. Karena lumayan, Microsoft maksudnya. ya? Bukan. GoodNotes itu Microsoft, bukan? Bukan. GoodNotes tuh dari third party apps gitu sih. Cuma baru ada di iOS sama macOS gitu. Waduh. Minusnya. Sangat-sangat ini ya. Iya, tapi kalau aku karena aku nggak pakai MacBook atau yang buat laptopnya tuh aku ini sih. Jadi aku auto backupnya ke Google Drive. Jadi kalaupun suatu butuh tuh aku lihatnya dari Google Drive, udah bentuk PDF-nya gitu. Dan itu auto update juga setiap kita selesai nulis, nanti PDF-nya ke update juga gitu kalau di Google Drive. I see. Oh, bentar. Kalau GoodNote bisa langsung ke Google Drive juga, kayak embed-nya gitu, synchronize-nya gitu. Bisa. Oke, I see. Oke. Aduh, kaget gue. Kita nyambil apa namanya? Kita ngapain lagi? Oh, gue ada yang mau dibahas sih. Coba ya. Coba mungkin teman-teman juga sambil buka Notion. Ini berarti ITB tuh, gue mau nanya deh, ITB tuh pakai email ITB, Notion-nya gratis juga nggak? Gue pakai email ITB, students.itb.ac.id itu. Email Aceh kan. Tapi sekarang yang angkatan sekarang udah pada dapat belum sih? Udah dapat email belum sih? Nggak nanya ke gue kan, gue nggak tahu. Atau ini para pengunjung? Oh, belum. Biasanya ya. Belum. Biasanya tuh nanti setelah pas zaman OSKM itu baru dapat. OSKM itu bulan apa? Udah, di sini ada anak ITB juga ya? Ini anak ITB semua, Pak. Oh, ini anak ITB semua. Selain gue dan Azam. Oh iya. Kecuali kita berdua. Ini maba-maba 2021. 22. Kurang briefing ya? Kurang briefing. Ini kita aja belum kenalan loh, kita belum kenalan nggak sih? Iya. Ya kita kenalan dulu deh. Tadi udah nggak sih? Tadi nunggu 100 deh. Ambil jalan aja. Oke, nanti ya paling kayaknya gampang sih kalau mau akses yang gratis ya. Tinggal buka di bagian, coba ya, biasanya ini kita tutorial, kita tunjukkan apa saja ini. Coba gue share screen deh. Ya, screen gue kelihatan kan ya?
Ya, jadi misalnya kita mau tutorial ya, ini di Tamsis kita pakai begini. Emang buat ini sih, apa ya? Coba. Lah, kagak bisa diketik. Oh, bisa. Oke, ini bagi yang belum familiar. Jadi biasanya ada kayak main workspace-nya gitu. Terus kalian kalau mau apa namanya? Misalnya trial. Kenapa gue kagak bisa ngetik? Trial Notion. Kalau lu pakai ini juga nggak, Di? Pakai kayak latex gitu nggak? Kalau buat nyatet apa terlalu mager? Terlalu mager sih, effort banget. Saya effortless ke orangnya. Ini productivity guru. Aduh. Gitu. Jadi ya sih tinggal gini-gini aja sih. Misalnya kita mau bikin apa, Di? Misalnya kita mau misalnya nyiapin misalnya kolaborasi ajak taman. Ini gue kagak bisa ngetik tiba-tiba. Grogi laptop gue. Ajak ke taman misalnya. Kita perlu kenalan nggak, Di? Udah, kita perlu kenalan nggak? Oke, ini misalnya terus target misalnya ini gue hijack misalnya bikin apa ya, talk show. Asli gue tiba-tiba nggak bisa ngetik terus dah. Ada apa ini? Gue di hack ya. Bikin talk show tentang alumni. Gue nggak mau nyebut ini terlarang. Alumni SMA Bambu Apus misalnya. Bambu Apus, Apius lagi gitu. Mengundang siapa gitu. Siapa kayak Maudy Ayunda misalnya. Maudy Ayunda. Terus Jerome, Nadim. Harusnya Nadim nomor 1 tapi udahlah. Bu Susi. Misalnya ya guys, ini doa aja dulu ya nggak? Dua dah tuh. Terus kalau misalnya nanti buat bagi-bagi tugas sih, kalau gue lebih seneng emang content writing menurut gue paling enak di Notion sih. Gue merasakan sendiri sih. Ya nggak sih? Lu biasanya pakai tabel atau pakai apa, Di? Kalau content writing tuh gue ada kayak tabel, tapi ada tanggalnya juga. Jadi kayak bisa lihat tanggal uploadnya gitu. Oke, ya sama sih kayaknya ya. Sama, coba ya. Sama-sama. List tabel konten gitu. Kayak emang harus terbiasa sih. Misalnya status di sini. Status lagi. Status. Itu. Lagi ditulis. Terus apa lagi? Lagi ditulis. Lagi didesain. Terus sama misalnya yang nulis siapa. Jadi enaknya sih kalau misalnya sebetulnya semua yang kita bisa lakukan di sini sebetulnya ada di ada di Google Sheet atau enggak di Docs ya. Kalau gue rasakan sih. Cuma ya nggak semudah itu sih kalau di Google Sheet gitu. Misalnya gue mau ini bagiannya siapa nih ngerjain gitu. Kalau di sini kan jenis datanya kita bisa ubah-ubah gitu, apakah siapa yang bikin atau person aja, nanti kita tinggal mention di sini siapa yang ngerjain, Azah misalnya. Itu terus sama post ya, tanggal post itu tanggal berapa. Nah udah masukin sini, nanti kalau diklik dia tanggalnya langsung muncul. Tapi menurut lu, Di, ini yang waktu itu kayaknya kita pernah bahas, seandainya anak OSIS zaman sekarang itu sudah kenal software ini sama Mono juga sih waktu itu ngobrol. Yeah. Sudah kenal software atau kayak framework organisasi.
menurut lu bakal banyak merubah cara mereka bekerja nggak? Pastinya sih. Cuma prosesnya itu panjang sih. Maksudnya seenggaknya kalau misalnya pakai Notion atau ada framework organisasi yang biasa dipakai di kampus ditaruh di OSIS sekolah, pasti bakal ada perubahan sih. Inovasi sih. Biasanya kan kita kayak LPJ, template-nya kayak gimana sih? Ya kayak gitu lah. Maksudnya Ya, ya. bisa nggak kaku gitu menurut gua. Oke. Oh, tapi kalau lu sendiri di ITB, lu ikut himpunan nggak sekarang? Kalau di ITB itu baru mulai himpunannya pas tingkat 3 ini. Gue kemarin udah daftar sih. Oh, Baru daftar. tapi gue kayak pengen tahu aja mereka tuh menggunakan aplikasi-aplikasi kayak gini nggak sih? Gue nggak tahu sih sistem di atasnya tuh, maksudnya sistem yang udah kakak tingkat gue sebelumnya pakai gimana. Tapi nggak tahu sih, gue nggak bisa jawab kayaknya. Kurang tahu. Oke. Biasanya Asana gitu-gitu deh kayaknya. Sumpah pakai Trello. Asana kan? Nggak tahu. Sorry nggak tahu. Gue tadi ngira-ngira dong. Tapi Asana katanya sih lebih bagus sih dari Notion, cuma ya mahal aja. Kalau gue kenapa nggak suka Asana, Trello? Karena too much platform gitu loh. Kayak kalau semuanya bisa di Notion, kenapa kita harus ke sana? Benar. Bahkan kayak misalkan di Miro atau di FitJam, gue sekarang kan lagi, ini ada anak FTI nggak? Tapi ini anak baru kan? Ya, baru. Anak baru ada satu kan? Ya pokoknya gue sekarang lagi panitia osjur gitu. Terus di kepanitiaan guanya di divisi gue pakai di FitJam. Terus ya udah bikin aja di FitJam kayak to-do list-nya gitu, ongoing, progress, terus kerja sama divisi lain seperti apa. Enak sih kayak gitu. Terus kayak divisi desain, kalau pengen request desain, kita masuk ke Notion mereka. Gimana? FitJam-nya tuh masih gratis kan ya sekarang? Gratis. Masih beta. Cuma ada maksimal board doang sih. Kalau yang bukan students atau yang bukan pro. Oh bentar, lu Figma-nya pakai yang student bisa jadi apa? Nggak yang gratis gitu? Tapi ini kalau yang students tuh kalau pengen ngerasain gratis banyak projects-nya, itu tetap harus orang-orang emailnya email students juga setahu gue. Harus email yang Tapi gue sama. nggak tahu Figma-nya ajak gerak tuh bisa kayak unlimited gitu. Oh enggak deh, karena itu dibikinnya di draft bukan di project. Ya. Sekarang sih jadi kebatas jadi 3 doang ya Figma. Iya, tapi cukup aja sih. Kita bahas Figma lain waktu. Bisa tuh kapan-kapan, bro. Boleh Figma tapi lebih kaya lagi. Dan kalau Figma menurut gua bakal kalau di UI ya, misalnya di UI itu gua kita ikut BEM UI sendiri kayak sangat-sangat apa ya, masih left behind lah menurut gua. Kayak misalnya nih ada file rata-rata kan orang misalnya meriksa proposal misalnya, coba dong periksain proposal, nah ngirim di Line, terus nanti mereka download, terus mereka ubah-ubah, terus upload lagi gitu. Oh wow. Itu dulu ya 2019 gitu. Gua nggak tahu terusnya gimana. Cuma gue agak paling mentok tuh paling pakai Google Docs atau Google Sheet lah mungkin zaman sekarang ya. Itu masih sangat-sangat left behind. Nggak tahu sih pas selama pandemi pada adaptasi atau enggak gitu. Oke, nah terus kalau saya tadi ada tulisan ya udah tinggal tulis di sini aja. Gue sih kemarin tuh nyoba yang kayak fancy gitu, slide 1 apa 2, tapi ujung-ujungnya gue pakai ya udahlah pakai poin aja 1 apa 2 apa gitu. Ini slide 1, terus slide 2, slide 1, slide 2. Dari sini jadi bisa apa ya, kalian explore lah. Kalau gue fitur yang lu paling jadi go to fitur lu tuh apa? Di Figma. Di Notion dulu, kita lebih cinta sama ini ada yang nanya Figma, makanya gue kepikiran Figma. Go to fitur. Sebenarnya kayaknya gue nggak sepro itu dalam memakai Notion. Kan kalau misalkan nonton
Ali Abdal atau Thomas Frank, dia kayak database-nya semuanya connected gitu kan. Iya, Kalau iya, gue kayak keep it simple, cuma yang paling enak ya ini yang bikin table, yang content writer itu yang paling kepake sih. iya. Jadi kalau di apa ya, diajak gerak itu kan kita pakai buat penulisan konten. Ya udah itu biasa sih, nanti kayak ada siapa yang ngedesain, siapa yang nulis, diuploadnya kapan, udah direvisi atau belum, udah didesain atau belum, semacam kayak gitu sih. Terus nanti sama anak sosmednya kayak diplotin, diuploadnya tanggal berapa, kayak gitu. Oke. Iya sih, kayaknya sama sih ya. Cuma kayak kalau gue ngelihatnya mempusatkan database itu yang solving problemnya deh. Kalau gue rasain tuh. Jangan kepisah-pisah. Nah, terus misalnya di Notion kita juga bisa sorting. Misalnya berdasarkan apa gitu kan. Ini misalnya kita mau sorting, jadi kayak di prioritize gitu, misalnya tanggal post. Jadi ini tadinya kan acak nih 21 bla 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 bla. Nah ini kita bisa. Waduh, ada yang nguap. Tidur bos. Maaf ya, kita emang ngebosenin nih. Itu bisa disorting sama bisa difilter juga sih. Itu lagi tulis bla bla bla. Sama paling embed sih ya kayaknya. Ya. Embed juga Sama naruh link sih itu kayaknya cukup game changer. Jadi terpusatkan gitu. Apanya? Naruh link, ya embed link gitu-gitu. Oh iya benar-benar. Kita misalnya masukin YouTube, tapi gue jarang, sering sih. Saya mau lu masukin YouTube di sini, nah enaknya tuh YouTube-nya langsung muncul di sini sih. Iya. Itu misalnya coba ya kita cek. Makanya kayak zaman sekarang tuh orang udah banyak yang bikin blog pakai Notion kan. Iya kan udah bisa ini kan mereka langsung jadi website ya kalau nggak salah ya. Domainnya ntar kayak misalkan aldian.notion gitu. Coba kita lihat Aldian. Astagfirullahaladzim, jangan dong. Nah, search gue ketahuan deh. Aldian, gue ngelihatnya Aldian mulu. Gue gitu nggak tahu nama lu, gue nama panjang lu gue masukin. Wede. Coba ya misalnya. Coba dong, room tour live dong. Jangan dong. Misalnya. Kita lolos masuk FTI. Mantap. Gue juga mau cerita kali ya. Cerita nggak lolos. FKUB. FKITB. Apa sih waktu itu? UB bukan sih? Ya. Bukan ya? Gue melupakan semua itu. Tuh bisa di-embed, dia masuk langsung sini. Kayak buat bikin personal journal tuh kerasa sih di Notion sih. Gitu. Kita catat-catat di bawahnya kan. Notes. Aldian. Ganteng banget. Gila itu. Enggak. Itu lu minyak telon lu berapa, Di? Satu doang, masih ada nih bahkan. Masa sih? Oh itu gila. Lu nggak di-endorse cap badak. Cap badak. Latihan mencium kan. Oh iya. Iya sih itu kayaknya wajib banget nggak sih? Suka kalau lagi panik aja. Gue nggak tahu, ini selingan kali ya. Kayak sekarang hampir setiap hari tuh masjid di rumah gue ada aja kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus di grup SMA, bukan SMA, ya di grup SMA kemarin sempat kayak 2 hari berturut-turut ada yang meninggal, kayak jaga kesehatan guys. Siapa? Dari bokapnya ada teman gue. Buset, itu gelas nih gue biar nggak refill balik-balik. Vibranium. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak soal Notion nih? Gue nyambil mikir-mikir. Mungkin kalau tipsnya ya, kan Notion tadi banyak banget gitu kan yang bisa dilakuin. Sebenarnya benar kata Aldian, mulai dari yang simple dulu aja. Jadi kayak sebisa mungkin pelan-pelan coba masukin yang kita udah familiar gitu. Kayak misalnya heading kan judul gitu kan. Terus heading yang lebih kecil gitu. Terus isinya tulisan aja, teks atau bullet points. Itu kan kita udah biasa lakuin di Word sama PPT gitu kan. Terus
tambah-tambah tabel. Jadi kita pelan-pelan awalnya masukin yang kita lakuin di Word, terus kita tambahin yang kita lakuin di Excel atau Google Sheets gitu. Terus baru nanti pelan-pelan bisa masukin foto juga, bisa ditata-tata, terus bisa masukin link gitu. Jadi kayak pelan-pelan aja sih. Soalnya emang kalau lihat pertama tuh kayak mana Notion kan biasanya datang terus dia antara ngasih page yang kosong banget atau Iya. ngasih template yang ribet Template. banget gitu. Jadi kayak coba aja pelan-pelan dari nulis teks gitu. Misal kalau mau latihan mungkin bisa nulis diary gitu. Hari ini nyoba Notion, terus nanti besok bikin lagi gitu. Terus ditata jadi tabel. Mungkin itu bisa sih. Benar-benar. Sesuai kebutuhan aja sih sebenarnya, karena template kita tuh belum tentu cocok dengan template orang lain. Template orang lain belum tentu cocok dengan template kita gitu. Bahkan template yang pernah gue bikin pun ada aja nggak cocoknya sama gue gitu, karena kesalahan gue ketika bangun template Notion adalah gue berusaha ini sefungsional mungkin, bukan sefungsional mungkin, se-connected mungkin gitu antara data-datanya gitu. Kayak misalnya kan tabel tuh bisa bikin 2 jenis kan, misalkan tabel khusus misalnya ini tugas kuliah, terus bawahnya ada tugas organisasi. Kalau gue tuh prefer dua-duanya digabung, ntar ada kategori di mana organisasi, terus yang multiple select itu organisasi atau kuliah, terus nanti kayak gue bikin view yang macam-macam biar tabelnya satu doang. Tapi ada teorinya gitu kan, semakin banyak langkah yang harus kita lakukan untuk mengerjakan sesuatu, semakin mager kita ngelakuinnya. Jadi gue mengevaluasi Notion gue ngerasa udah overwhelmed banget dengan Notion. Jadi gue bikin sesederhana mungkin sih, dan gue mulai set batas gitu, set boundaries antara kapan gue pakai Notion, kapan gue pakai yang lain gitu. Oke. Tadinya kayak karena ini powerful, gue mau masukin semuanya lah di sini gitu ya. Wah, Make sense. pertama-tama tahu Notion tuh kayak anjir keren banget nih. Iya. Tapi emang keren. Iya sih. Gue tapi kayak apa ya, ada kalau dari segi angka sih emang yang kalau udah masukin angka tuh udah menurut gue belum semua. Dan gue serunya kalau Notion itu kita protes apa di Twitter tuh dibales sih. Jadi kayaknya sih mereka tetap open to change gitu. Jadi lebih apa ya, gue ngerasain ya, lebih kayak fluid sih. Gue suka sih company kayak gini sih. Kayak taman siswa gitu, fluid. Waduh, amin. Kayak aja gerak deh. Ini kita endorse-endorsean apa gimana nih? Soft selling. Dasarnya. Minusnya ini Notion tuh kadang notification-nya nggak masuk gitu nggak sih? Iya sih. Tapi kalau kita buka Notion, ntar ini keluar merah-merah di atas kiri nih. Cuma nggak ada kayak kalau di HP. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak sih yang gue rasain. Kadang misalkan gue di tag, terus ada yang muncul, ada yang enggak. Sebetulnya jalan tengahnya itu kalau misalnya masih kayak app yang lanjut ke lain. Pakai, gue sih nyambungnya ke Slack bisa sih. Pakai Slack. Jadi di Slack nanti apapun notifikasi, siapapun ngapain di Notion tuh kita bisa tahu, nanti muncul notifnya. Keren. Oke, bisa. Slack bisa buat gue belum pernah nyoba Slack. Tapi Slack kalau saran gue emang yang sifatnya kantor sih. Kalau kampus setelah mencoba beberapa kali itu susah. Tuh. Bahkan sih kemarin tunjukin nggak ya? Kayak kita tuh ada kayak mau bikin ini buat produk sih. Gue nggak tahu ada yang relate atau enggak. Kalau misalnya lu mau bikin website, kan ada namanya wireframing kan. Kayak dalam satu wireframing tuh jadi tahap di mana lu itu belum lu desain, tapi fungsi-fungsinya udah lu pikirin gitu. Fungsi-fungsi dari tiap page-nya tuh udah pikirin. Nah, kemarin tuh sempat bikin juga sih buat landing page gitu. Jadi ya ala-ala ini bakal muncul, cuma ya ini spoiler aja guys. Ini kurang lebih gitulah. Jadi kayak anggap ini kayak page terdepannya gitu, terus nanti ini di atas adalah kayak si akhbar gitu, sebawah apa gitu. Itu bisa sih kalau kalian mau masukin gitu. Banyak sih yang bisa dieksplor sih, kayak tergantung imajinasi kadang.
Apa kita tunjukin Figma sekarang? Pusing nih. Itu ada yang mau nanya-nanya nggak tuh, kayak ada yang... Ini ada yang mau nanya. Nanya Aldian juga nggak apa-apa. Mumpung dia nggak susah lah. Oh ini masih bisa nih kalau mau masuk lagi. Figma tuh dia kayak Miro-nya ya Figma kan ya. Gue belum pernah pakai sih. Miro-nya Figma. Gue pakai itu sih karena lebih Miro tuh gampang nge-lag gitu, loadingnya lama. Gue prefer Figma. Figma juga termasuk lemot sih di gue. Ya tergantung device kayaknya. Coba ya Figma. Kalau Figma itu kalau gue rasain sih masalah yang bisa dia selesaikan itu adalah koordinasi tim desain sih. Kayak kalau di di organisasi atau kepanitiaan itu kan orang pakai Illustrator, pakai Adobe gitu, ada Photoshop, dan itu kayaknya nggak bisa real time lu lihat gitu. Kalau misalnya kadang kan suka ini ada typo dikit nih gitu. Nah, harus nunggu si desainer itu nyalain laptop, harus dia yang pakai dulu baru bisa dirubah gitu. Dan kalau mau diubah-ubah ada revisi-revisi, upload dulu ke WhatsApp, terus nanti komen-komen, terus nanti baru dia revisi, terus baru upload ulang gitu. Kalau Figma tuh bisa apa ya? Bisa langsung sih di sana gitu. Oke. Aku punya pertanyaan deh buat Karis dan Aldian. Kalau buat anak kuliah nih, menurut kalian paling pas pakai Notion buat apa? Kayak yang paling bisa bikin itu efisien gitu. Wah, kayaknya Aldian harus jawab duluan. Buat anak kuliah, tapi nggak nutup buat kuliah doang ya, berarti. Kalau menurut aku yang pertama, yang mungkin yang bisa nge-solve banget kalau misalkan di divisi sih, kayak yang kepanitiaan atau organisasi yang berbentuk project, yang ada timeline-nya, terus yang ada kayak siapa nih yang lagi ngerjain tugas ini udah kelar atau belum, itu enak banget di Notion buat mantau progresnya kan. Terus yang kedua, enak buat nyatet bagi orang-orang yang emang suka nyatet ngetik gitu, bukan nyatet tangan. Tapi itu balik lagi ke jurusan sih, karena kalau misalkan jurusannya hukum atau jurusannya kedokteran gitu, mungkin lebih banyak jurnal, terus lebih banyak hal-hal yang butuh database. Oh, bab ini materialnya ini, terus referensinya ini, rangkumannya ini gitu. Kayak gue ngebayangin kalau gue anak kedokteran, enggak sih. Kalau gue anak kuliah yang misalkan banyak referensi gitu, gue bakal punya page khusus di mana gue bakal naruh referensi, terus kayak gue ngerangkum dari referensinya di satu page yang sama. Sedangkan kan gue anak teknik, lebih praktikal gitu kan, lebih sering set langsung nyoret-nyoret integral segala macam, nggak bisa di Notion. Dan kalau misalkan gue harus ngupload ke Notion, terlalu banyak langkah dan percuma untuk apa gitu kan. Jadi cocok buat mata kuliah yang butuh hafalan, butuh teori, dan kalian yang emang nyatet tangan tuh bukan hal utama dalam belajar gitu. Kayak itu kan, kayak misalkan Kak Azza kan prefernya nyatet tangan kan, karena kalau diketik tuh nggak nyangkut di otak, nggak ada rekaman tangannya. Jadi ya mungkin nggak kurang cocok bagi orang-orang yang prefer belajar nulis gitu. Tapi fun fact-nya, biasanya deket-deket UTS, gue kayak bikin rangkuman gitu lagi, tulis tangan di kertas, bukan di iPad, tapi kayak wow, ya gitu sih. Gue kayak ada buku mana ya nih, jadi misalkan gue udah satu semester gue nulis di iPad gitu rangkuman rumus matematika, atau misalkan di Notion lagi nyatet apa, ntar gue kayak coret-coret deh di sini lagi gitu tentang teori ini, tentang ini kayak gitu. Jadi ya dikombinasin aja sih, jangan maksain stuck di satu sistem yang sebenarnya nggak efektif buat kita gitu. Kayak sayang, ntar harus ngulang satu semester kan, atau apa kan, kayak maaf ya kayak gitu. Enggak, kok nggak tersinggung loh gue nangis aja paling sih. Soalnya gue ngerasain banget pas semester 3 gue maksain semua hal gue taruh Notion, akhirnya gue overwhelm, ujung-ujungnya Notion gue pakai buat naruh tugas sama buat buka link doang, link penting gitu, sama misalkan ada PDF gitu. Terus dulu gue kayak berusaha semua hal yang ada di Google Drive gue download, gue masukin ke Notion, gue taruh per bab. Sebenarnya kayak buat apa? Padahal gue bisa cuma naruh
link Google Drive atau gue taruh di Safari atau Chrome gue jadiin bookmark, atau gue bikin bit.ly-nya langsung gue buka gitu. Jadi pikirin ini sih langkah yang efisien gitu. Sebenarnya kalau lu yang melakukan itu untuk lu, misalnya nih tadi lu udah rapihin segala macem, tapi di-share ke orang, menurut gua buat orangnya itu yang bakal berguna nih. Iya, nah itu dia. Nah, Pas gue bikin video Notion, banyak yang nge-DM gitu kayak, "Bang, thank you template-nya semester 3 gue jadi bla bla bla," gitu. Terus teman kuliah gue juga ada yang kayak nge-share kayak, "Nih, gue pakai template Aldian jadi bla 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 bla." Padahal bagi gue sendiri nggak semuanya works well gitu. Kayak butuh karena lu yang adjustment lagi. effort, soalnya lu yang keluar usaha gitu buat nyelesain. Ya Oke. ini kayak behind the scenes my content gitu ya. Iya. Ini gue jadi kayak close the door ini. Oke. Ini deh, aku sebelumnya pengen ngerespon yang masalah template nggak cocok buat diri sendiri. Sebetulnya ini fun fact juga, di aku tuh walaupun aku journalingnya tulis tangan gitu ya di aplikasi note taking gitu, aku suka iseng-iseng bikin template juga gitu. Ya bikin di Keynote atau di slides gitu, terus aku ekspor jadiin PDF gitu kan. Tapi itu pun kayak paling apa ya, kerasa efisien buat 5 hari, abis itu kayak pengen ganti lagi gitu kayak. Dan aku tuh tipe orang yang sering nonton ini kan kayak youtuber yang bikin template gitu kan, terus aku suka cobain tapi paling ya gitu cuman kuat 3 hari. Jadi itu bener banget sih, jangan stuck di satu sistem gitu, jangan maksain, harus mau coba lagi gitu. Continuous improvement. Mantap. Ini tontonannya ini sama ya kita semua ya. Jenny Studies ya, kalian nonton Jenny Studies ya? Ketahuan. Tontonannya Oke, ini tadi ngomong Aldian sudah membahas kayak kalau dibikinin orang tuh kayaknya baru bisa useful, kita masuk ke iklannya. Jadi misalnya, jadi guys, kita tuh ada produk guys, kita jualin Notion orang. Tapi ini contoh, ini juga misalnya contoh ini di taman siswa kita bikin kayak satu Notion tapi buat pelajaran-pelajaran tertentu, ini misalnya buat anak SMP. Nah, enak juga sih Notion ada si table of contents itu kan kayak di Google Docs gitu, lo tinggal klik segala macam. Ini yang bikin si Raja angkatan dulu kan dia. Iya. Ini yang bikin. Dia bilang baru lah pakai Notion gitu, tapi langsung jago sih, gua langsung kayak wah, jago sekali dia. Nah, yang dilakukan tuh jadi kayak kita bikin digital book tapi dalam bentuk Notion. Tuh, nah ini misalnya kayak si Raja tuh dia belajar latex akhirnya sih. Jadi ini kayak gue juga nggak tahu deh dia rajin juga gitu. Tapi hasilnya bagus sih buat dilihat sama orang. Nah buat kalian sih ya langsung masuk iklan, gue geli banget. Gue ajarin dong nih jadi influencer nih. Buat kalian yang mau kalau buat materi TPB ini kita lagi bikinin juga. Yang mana ya? Contohnya ini dulu kali ya. Yang kalkulus aja. Kalkulus ya, yang bagus ya. Yang bagus. Okay lah. Yang udah ada videonya ada nggak sih? Belum. Jadi week berapa Zah? Sama, keren banget. Satu ya. Jadi ini kita lagi bikinin juga buat anak TPB Notion, kayak ada record si tutor yang ngajar, terus sama catatan-catatannya sih. Gitu. Jadi kayak rangkumannya ada di sini semua nanti. Gitu. Ini materi yang bikin siapa nama tutornya? Era Raya, bukan? Apa Laura? Kayaknya Kak Steven deh. Oh, Steven, oke. Gitu. Terus kayak ini kan dari video kan, terus di di screenshot dimasukin sini gitu. Jadi silakan guys kalau ada yang mau beli Taman Mahasiswa. Ini ada beberapa ada beberapa fitur sih. Terus sama kita ngumpulin juga. Ini gue nanti ada yang screenshot lagi. Ya. Iya, langsung panik deh. Itu. Jadi dalam satu page nanti ada yang kalkulus, kimia sama fisika. Kita lihat punya Wanul ya. Wanul masih ada di sini nggak?
Yang mana lu udah ada belum? Ini fisiknya juga cukup lengkap sih ya. Iya. Tutornya ini buat kelas-kelas lain sih maksudnya. Gitu. Ini contoh aja ya guys. Tuh, ini gue scroll aja. Oh masih dikit. Gitu. Kalau ada yang mau beli bisa hubungi Scout yang ada di grup, silakan. Terus kalau misalnya mau langsung ke sini bisa. Jadi ada dua page ya. BTW dia udah bisa udah dibenerin. Kemarin fiturnya ngaco. Naruh berapa tiba-tiba 150 kan jadi seneng gua. Untung saya lagi krisis moneter, jadi nggak langsung ya kan. Gede. Siapa tahu lagi hedon kan, beli aja deh, kasihan. Ya guys, jadi ini pesan sponsor sedikit. Kalau ada yang mau ikut kelasnya teman-teman, silakan. Ini tutor-tutornya ada di sini. Kayaknya IPK-nya paling dikit 3,8 ya. Kayak Aldian lah, minimal 3,9 lah. Iya. Ya dikurang sekian poin lah. Jangan lah, doa. Amin. Ini ada beberapa tipe kelas. Kalau ada yang mau ikut, ada yang internasional bisa private, bisa bertiga sama berlima. Kalau ada yang mau berlima bisa lebih murah, jadi satu sesinya tuh kayak 60.000. Gitu. Silakan pilih, silakan mau kimia, fisika, kalkulus. Nah, kalau yang mau dapat si Notion-nya doang, itu juga jauh lebih murah lagi. Ada di sini. Pembayaran bisa menggunakan apa aja? Gue kurang sales nih gue. Bayarannya udah gampang kok guys, maksudnya kayak GoPay bisa, bank transfer juga udah bisa gitu. Yes. Langsung di website kita. Nah, ini kalau langsung 3 subjek misalnya, ya satu orang sekitar ya 1 kopi lah. 1 kopi bisa buat 3 subjek gitu. Ini 1 orang maksudnya kalau lu beli sendiri, kalau lu beli bareng-bareng ya bisa lebih murah gitu. Jadi silakan tanyakan kepada scoutnya kalau misalnya ada yang mau ditanya. Dan gue mau sponsornya sedikit aja. Kita lanjut ke ngobrol lagi. Oh, sama kalau video sih tampilan nanti, ini kan belum ada videonya ya, belum ada tampilan video. Cuma kalau yang bakal ada video itu, kurang lebih tampilannya begini. Ini yang lo mau beli yang mana kemarin di? UX writing ya? UX writing. Itu apa? Critical writing kayaknya nggak ada. Masih belum di launch. Ini buat ini sih aktivis sih. Yang ngajar sih Elang. Adalah anak kastratnya BEM UI zamannya Manik. Nanti belum kita launch ya. Product management seru tuh. Wah, ini mantep sih. Ini yang bikin ini ITB banget sih. Ini alumni ITB yang bikin. Kayaknya bisa juga sih. Oh, ini yang bikin sih ini Kak Reza. Kayaknya kita bisa launch segera. Dia founder Students Catalyst. Nggak tahu sih maba-maba udah pada tahu Students Catalyst belum? Kayaknya biasanya yang ambis-ambis dia pada tahu sih. Udah tahu. Ya, ini tahu Taman Scout biasanya anak-anaknya ambis juga nggak sih? Waduh. Ini ambis banget, parah. Ya ini nanti tentang kelasnya kita bakal launch juga. Cuma contoh yang bagus ya, ini ada kelas dari dunia dalam desain. Gue sih nyaranin lu beli ini lagi sih dia. Ini kan Kak Izati ngajar. Nah, atasannya dia di Gojek yang ngajar UX writing juga buka kelas di sini. Gitu. Cuma ini lebih expert, kayaknya sih harus kayak ada intronya dulu. Nah, nanti contohnya di kelas itu bakal kayak gini, ada video, terus bawahnya nanti kayak rangkuman-rangkumannya gitulah. Sama ada nanti referensi-referensi tambahan. Gitu. Jadi ya bisa dinonton lah. Gitu. Fundamental goals-nya dari UX. Itu sih nanti kurang lebih tampilannya. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau belajar atau membeli silakan. Dan jangan lupa Ajak Gerak juga punya Ajak Jago. Nih ketimbang gue merasa jadi kompetitor ya udahlah, jadi kolaborator aja. Connect. Oke, kita kalau ada yang mau nanya silakan sih, monggo. Oh ya, ini baru mau masih TPB itu nanti bisa ini sih, gue sempat kepikiran kayak possible banget anak TPB punya Notion TPB. Isinya kayak bank catatan, bank mungkin minimal fakultas kali ya. Jadi teman gue ada anak teknik lingkungan,
di jurusannya mereka pakai Notion gitu. Jadi catatan siapa diupload ke sana. Terus kalau misalkan ada tugas, ada deadline, diupload ke sana gitu. Jadi kan enak ya kalau misalkan Kan bisa lihat. ada tugas nih. Ngeliat ada orang yang ngisi tugas kita gitu tuh kan kayak biasanya kan kita kayak ngasih deadline sendiri. Kalau kita kayak jadi dikasih tahu gitu kan kayak keren. Ya sih kayak satu pintu untuk semua catatan atau semua aktivitas kampus gitu kan. Iya. Iya sih itu kayaknya setiap organisasi mahasiswa harus memikirkan itu menurut gua. Sikat di. Sikat apa? Sikat lah KM. Bisa lah. Ya Allah. Temenin Bagas. Oke. Mungkin itu aja sih buat hari ini ya. Udah 1,5 jam juga. Apa kita mau nunjukin Figma nanti aja deh ya. Next time. Kita tunjukin Figma bagi yang butuh. Ada yang mau nanya ke Aldian atau ke Azza atau ke gue, silakan. Luar biasa banyak sekali pertanyaannya. Mantap. Tapi berarti kalau buat semester, berarti lo naik semester 5 ya dia? Semester 5. Allah bentar lagi ya. Semester 5. Ya kita lulusnya bareng dong, jangan duluan dari gue. Iya. Ada aja ngeduluin gue nih, parah banget. Oke, udah sih, paling itu aja. Kalau ada yang mau nanya, silakan ke @aldianalvaris. Sepertinya teman-teman. Dan kalau mau nanya-nanya tentang taman siswa juga bisa ada di grup kita, ada beberapa scout sudah menampilkan diri sendiri. Itu ada posternya bisa dibaca. So, yeah, I think that's all sih. Di, thank you banget ya atas waktunya ya. Azah juga, makasih banyak atas waktunya. Semoga berhasil kita merubah pendidikan Indonesia. Amin. Next bisa taman bergerak lah ya. Bisa. Taman joget. Taman joget. Taman Edan. Ya, bisa. Aduh. Oke, semoga kita tidak terlalu MHT sentris lagi ke depannya. Bisa ya, bisa. Kalau ada yang mau magang guys di Aja Gerak di Taman Siswa silakan. Oh iya, boleh spill kali ya. Kalau mau magang nih bulan depan. Oh iya, lu juga mau bulan depan bukanya. Kita rebutan dong. Ya, gimana dong, Pak? Jadi ITB lu, gua UI deh gitu ya. Kalau nanti lempar-lemparan aja nggak sih? Ntar tiba-tiba ada yang masuk dua-duanya. Wah, yang begitu-begitu tuh. Kita ajak satu lagi kali ya nanti ya. Founder Attack MHT kayaknya satu lagi harus diajak. Apa? Petrol Hit. Apa Attack? Petrol Hit. Dia terkenalnya N Corona sih kayaknya. Oh, bisa. N Corona. Iya, daripada jontokan di belakang kan. Oke. Di, thank you banget. Thank you banget atas waktunya. Teman-teman TPB. Ya, good luck teman-teman TPB atas waktunya. Terima kasih. Thank you. Sip. Gue cabut ya. Sibuk ya Bapak ya. Iya nih. Terima kasih ya semua. Semangat TPB-nya. Di lu jam 4 ada acara lagi di. Ini kita stop record dulu. Kangen ya?